Alright, balik lagi sama gua di channel bisnis kopi ya. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Kenapa sih si Imron ganggu mulu Imron nih? Dia masak lama-lama nih sate sama gua nih. Alright guys semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ya, gua baru beres workshop di beberapa hari lalu ya, yang ke-43, dan kali ini di video kali ini gue mau nge-review perjalanan gue selama kurang lebih sudah 43 kali workshop. Dan tentu gue mau bahas potensi bisnis kopi di kemudian hari ya. Tentu gue pengen teman-teman, mana nih? Sebentar. Oke. Ini dia. Alright. Oke, potensi bisnis kopi di 2025 ya. Kenapa 2025? Ayo, ada yang tahu gak nih? Ya, teman-teman, sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung di channel gua, selamat datang ya. Dan bukan kebetulan kita bertemu, gue yakin ada something yang mungkin di dalam diri kalian sedang mencari sesuatu, sedang mencari sebuah jawaban atau kebingungan apakah bisnis kopi masih oke, atau buka kafe, buka coffee shop apakah peluang yang bagus, sudah banyak kedai kopi apakah masih berpotensi bisnisnya, atau udah jenuh marketnya ya. Di video kali ini mungkin akan gua jawab. Dan anyway, potensi bisnis di kopi ya, bisnis kopi di 2025. Kenapa ukuran gue di 2025? Karena pertama, kita punya bonus demografi ya teman-teman. Bonus demografi itu dimana jumlah penduduk Indonesia itu di atas 60% semuanya usia produktif, which is usia 18 sampai 35 tahun, millennials ya. Usia millennials itu lebih banyak dibanding usia yang non produktif, di bawah 15 tahun, di atas 65 tahun mungkin ya, gitu ukurannya. Nanti teman-teman bisa baca atau cek di Google aja, itu banyak banget tentang bonus demografi. Ada yang bilang 2025, ada juga 2030 yang udah update sampai 2040. Gue selalu sounding ke peserta workshop ya, fokus kita tuh membangun brand yang kuat, sehingga di tahun itu kita tidak jadi penonton tapi jadi pemain ya. Nah teman-teman, bagaimana bonus demografi itu bisa berpengaruh signifikan dalam potensi bisnis kopi ya. Ya gini loh, audiensnya tentu makin gede ya secara market nih. Secara market kan kita tentu, gua pribadi jujur gua tuh tidak nongkrong di kedai kopi. Gua nggak nongkrong. Kenapa? Karena gua pertama udah berkeluarga. Jujur kalau yang berkeluarga bukan target market gua. Orang-orang yang berkeluarga gitu, yang bawa anak, bawa emaknya, bapaknya nongkrong di coffee shop, enggak. Target market gua nggak ke situ. Bahkan gua bisa bilang jangan ya ke situ. Kalau kalian restoran ya monggo lah silahkan. Tapi kalau coffee shop itu tempat nongkrong. Kita pengen orang nongkrong. Gue juga tidak membangun kedai kopi yang grab and go, gue nggak kesana. Kita bisa lakukan grab and go dengan konsep dine in gitu ya. Tapi kita nggak bisa lakukan dine in dengan konsep grab and go. Nangkep poin gue ya. Jadi kalau mau ngebangun market grab and go, lu kapanpun bisa lu lakukan lah. Dengan lu buka tempat dine in. Nah maksud gue, audiens kita di tahun itu jumlah milenial itu gede banget ya, 60%, bahkan di atas 60%. Dan itu market yang bukan kecil, gede gitu. Kedua, marketnya pasti semakin lebar, terbuka lebar. Yang sekarang anak-anak alay sekarang nih ya, tentu mereka akan jadi market kita. Makanya kalau kalian nggak bermain di TikTok, nggak bermain di sosial media seperti saat ini, kalian akan ketinggalan. Deketin terus deh, mendekat terus sama millennials. Walaupun sekarang alay, tapi one day mereka akan dewasa, bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa mungkin. Dan tentu secara
potensi bisnis semakin besar ya. Banyak anak muda yang akan nongkrong, yang akan butuh space, butuh ruang gitu ya. Nah, terus apa korelasinya bonus demografi dengan coffee shop ya? Karena kalau kalian lihat datanya sendiri gitu di 2020 atau sejak masuk pandemi gitu ya, coffee shop tuh seperti apa ya? Seperti bisnis yang kayaknya gampang dieksekusi gitu ya. Kenapa banyak orang buka kedai kopi, buka jualan online kopi gitu ya, dibanding masak, dibanding apalah gitu. Sepertinya lebih mudah gitu ya. Tapi sebetulnya bukan ke sana ya, karena menurut gua kalau cuma jadi penyelamat di era pandemi, gua rasa gua nggak mau bicara di sisi itu. Gue pengen bicara yang long term, yang jangka panjang. Nah, cuaca mendung nih. Kalau Bogor, kalau hujan gitu ya, dampaknya sepi gitu ke kedai. Oke, baik lagi ke kenapa coffee shop punya peran yang cukup penting di dalam perjalanan Indonesia menuju generasi emas 2045. Ya, dan gue sangat antusias sekali, gue sangat semangat banget karena hampir semua kedai kopi saat ini banyak yang meledak gitu ya, bisnisnya tuh rame banget, banyak dijadiin tempat hangout sama anak-anak muda. Pertama, kenapa coffee shop itu punya peran penting? Karena coffee shop tuh kita harus ya, jadi gini, kita perlu membangun atau menyediakan sarana atau ruang, wadah lah ya, wadah untuk generasi ini, untuk market ini gitu, millennials ini, usia-usia produktif ini, kita perlu menyediakan, dan mereka butuh itu. Mereka butuh tempat untuk bersosialisasi, kolaborasi, ya mereka butuh itu. Nah, coffee shop menjadi satu tempat yang sangat punya peran yang cukup penting di situ ya, karena hampir ya lu lihat sendiri deh, urusan kerjaan, urusan hangout, urusan gabut gitu ya, cabut dari rumah, ya mereka datangnya ke coffee shop, ke cafe gitu, bukan ke perpustakaan gitu ya atau kemana gitu. Mereka butuh tempat yang bisa mendukung kebutuhan mereka itu salah satunya adalah coffee shop ya. Mungkin ya banyak juga yang ke pantai, ke gunung dan lain-lain, tapi ini gue bicara soal bisnis kopi ya. Dan tempat kopi bukan sekedar tempat ngopi jadinya, tapi tempat bertemunya atau mencari sebuah inspirasi, mencari sebuah ide untuk diwujudkan. Itu kedai kopi sekarang. Jadi bukan sekedar cuma buat ngopi doang. Bahkan lu banyak sekali terlihat ya sekarang kedai-kedai kopi yang secara produknya asal-asalan tapi rame. Tapi secara tempat bagus, tapi kopinya mungkin biasa aja, nggak begitu proper dipersiapkannya, tapi tempatnya bagus, desain bagus, itu rame juga anyway. Jadi teman-teman, kedai kopi bukan sekedar tempat ngopi doang. Lalu juga kedai kopi menjadi apa ya, satu tempat untuk menjalin kerjasama bisnis. Even gua pun menggunakan kedai kopi menjadi salah satu apa ya, jembatan lah untuk kita ngobrol sama klien, sama audiens, sama vendor, supplier, meeting semua di sana, di kedai kopi. Itu dari dulu gue memang seperti itu konsepnya si Uncle Joe ini. Tujuannya bangun kedai kopi Uncle Joe juga pengen menyediakan ruang buat diskusi, buat workshop, buat pelatihan, buat pendampingan tugas kuliah sama dosen pembimbing itu di coffee shop. Jadi banyak banget potensi yang bisa kita gali ya. Dan tentu terkait dengan ini banyak coffee shop bertumbangan adalah coffee shop yang memang hanya jualan aja. Makanya di sini nanti gue akan sharing, jangan jadi coffee shop yang cuma jualan, karena nggak akan bertahan lama deh kalian. Fokus sama coffee shop yang memang membangun komunitasnya ya. Nah, setuju ya, potensi bisnisnya ini gede nih. Marketnya juga makin besar coffee shop. Nah, sekarang gue pengen sharing ke kalian, ini caranya gimana, how-nya ya. Nah, untuk membangun, buat teman-teman yang memang tertarik punya kedai kopi, barista yang pengen punya kedai kopi, ada satu hal yang mungkin teman-teman perlu ikut, yang namanya workshop yang gue bikin ya. Workshop bisnis kopi low budget. Gue rasa ini salah satu kendaraan, salah satu alat
untuk teman-teman bisa memaksimalkan potensi ini, ya. Karena di workshop itu teman-teman akan belajar bagaimana membangun sebuah konsep, ya, pondasinya dibangun dengan benar. Lalu teman-teman akan belajar 10 hal prinsip terkait low budget, ya. Ada hal-hal yang, karena background gua seorang kontraktor, seorang desain interior, banyak hal-hal teknis yang gue cukup paham bagaimana kita memangkas budget. Lalu marketing plan. Dengan 3 hal prinsip ini, gue sudah melahirkan kurang lebih 140 outlet, ya. Lebih 140 outlet. Dengan menguasai 3 hal pondasi utama ini, ya, 3 prinsip ini. Nah, dari workshop ini, tentu selama gue bikin YouTube channel, ya, ada yang ikut, ada yang nggak ikut, ya. Mungkin dari kalian juga mungkin, aduh, gue ikut bayar gitu, ya. Ada yang juga nggak ikut karena maunya gratisan. Nah, gue mau kasih tahu perbedaannya antara yang kalian yang memilih gratisan sama yang berbayar. Tentu tidak ada salahnya, ya, kalian ikut gak ikut monggo gitu, ya. Tergantung kepentingan kalian lah, teman-teman. Tapi gue mau bicara soal yang ikut, ya. Yang ikut ini kan yang daftar workshop itu kan berbayar, ya, dan investasinya juga bukan sesuatu angka yang besar gitu. Toh hilang pun juga kalian nggak akan jatuh miskin gitu. Gue kasih uang pendaftaran pun kalian nggak akan kaya juga anyway. Nah, tentu yang ikut workshop, gue punya skala prioritas dibanding yang tidak ikut. Bukan berarti kalian yang tidak ikut workshop, gue tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Gue akan jawab pertanyaan kalian. Tentu yang ikut, yang berbayar, ada skala prioritasnya. Gue memprioritaskan mereka udah pasti, gitu ya. Gue akan share supplier, vendor sama mereka-mereka yang peserta workshop. Gue akan memasukkan mereka ke dalam sebuah komunitas para owner, dan mereka akan mendapatkan mentor yang secara sudah terbukti punya kredibilitas yang cukup oke, gitu ya. Dan tentu yang tidak berbayar gue akan jawab, gue akan juga, kalian akan chat gue akan pasti akan balas juga, tapi bukan dalam prioritasnya gue gitu. Karena banyak banget nih yang perlu gue urusin, dan sekarang ada 300-an orang yang gue mentoring secara online maupun grup, ya. Nah, terakhir di sini gue mau sampaikan, teman-teman yang ikut workshop tidak jadi jaminan bahwa kalian akan berhasil gitu. Tapi minimal meminimalisir tersesatnya kalian dalam perjalanan. Contohnya misalkan gue udah pernah naik ke Gunung Pangrango, ya. Kalau misalkan gue udah naik ke Gunung Pangrango, gue kan udah tahu tuh di mana jalan buntu, di mana ada buaya, mungkin di mana ada beruang, ada macan gitu, ya. Mungkin ya, ada ranjau-ranjau mungkin ya di perjalanan kalian, ada tersesatnya kalian. Tentu kalau kalian melalui jalan-jalan yang nggak perlu dilalui, tentu itu kan memakan waktu, tenaga, biaya, ya. Jadi minimal kalau ikut workshop kalian akan diminimalisir hal itu. Kalian tidak akan tersesat dalam perjalanan membangun sebuah bisnis kopi, ya. Dan gua rasa sekian dari gua, dan workshop terdekat tanggal 28 November, ya. Itu yang ke-44. Jangan lewatkan, dan nanti kita akan ada summit di Desember tanggal 5 Desember. Dan itu semua bisa kalian dapatkan, tentu akan relate kalau kalian jadi peserta workshop bisnis kopi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap